Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bobon Santoso kemarin kan syahadat. Tapi prosesnya itu mungkin 5 tahun sebelumnya. Anak follow subscribe YouTube-nya dia. Dan ternyata ayahnya Bobon itu juga mualaf. Belum lama juga ada kan berita yang lagi rame agak FYP dengan Dr. Richard waktu itu kan. Ya mungkin untuk urusannya dia yang berbeda ya. Untuk viral segala macam rame yang kemudian bertanya kemana-mana. Dan di sisi lain tiba-tiba ada statement bahwa Dr. Richard adalah seorang Muslim gitu. Tapi sebelum yang ini loh. Sebelumnya kemarin ada videonya. Tapi antum sebelum udah ngomong gitu. Udah ngomong. Saya bersaksi dia orang Islam gitu kan. Iya. Ya. Itu antum udah tahu dia orang Islam atau Dan sebentar lagi Bang akan menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Karena Islam itu mengajarkan kejujuran ya. Kristen juga. Kristen juga. Oh, santai. Teruslah kalian berdua bermain-main berpura-pura nggak apa-apa. Allah sudah. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Lucu banget. Kamu dalam bahaya. Ya, gini maaf ya, jangan takut. Tenang aja. Ini orang-orang kalau ketemu saya itu takut tiba-tiba masuk surga aja. Kalau saya itu Tuhannya saya Esa. Allah. Tauhid Allah. Yakin nggak kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul? Tahu? Oh ya, saya yakin aja. Ya udah la ilah. Ini Muslim nih, udah selesai. Ada di sini Priska. Tepuk tangan dulu ya Priska. Priska baru segu yang suka sekali mencari perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di bulan Ramadan 2025 ini banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi teman-teman. Dr. Richard akhirnya setelah 2 tahun penuh pertimbangan, akhirnya berani untuk menyatakan bahwa dirinya sudah memeluk Islam. Berani mengungkapkan kepada seluruh dunia bahwa dia sudah memilih Islam sebagai keyakinannya. Sudah memilih Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang digantung. Begitu juga dengan Bobon Santoso, teman-teman. Seorang influence dengan pengikut puluhan juta orang. Bukan ratusan ribu, bukan puluhan ribu ya, teman-teman. Tapi puluhan juta orang. Dan kita tahu Bobon Santoso ini sangat berpengaruh. Terutama kepada generasi Gen Z, milenial ya. Banyak sekali penonton-penontonnya dari 2 generasi ini. Dan semoga dengan mualafnya Bobon Santoso itu membuat banyak penonton-penontonnya yang masih non-muslim untuk berpikir juga, untuk mereview kembali keyakinan mereka. Apalagi mereka lihat ya bagaimana Bobon Santoso yang sebelumnya seorang peminum, sebelumnya itu wah luar biasa lah hidupnya ya, kacau, luar biasa kacaunya gitu. Akhirnya memilih teman-teman untuk taat, untuk patuh hanya kepada Allah. Karena apa? Ya mungkin lu bandel boleh sekarang gitu, tapi endingnya kita harus ingat bahwa semua manusia pasti akan meninggal. Semua pasti akan mati. Siap nggak siap? Siap nggak siap? Kita nggak tahu kapan datang. Maka untuk itu jangan lagi ditunda-tunda teman-teman. Langsung ya, pelajari Tuhan yang benar. Langsung menyembah kepada Tuhan yang benar. Jangan kepada Tuhan yang diangkat oleh makhluk. Jangan menyembah kepada makhluk ciptaan. Jangan. Dan luar biasa ya, 2 tokoh ini menjadi pengaruh yang luar biasa. Dan tentu saja menjadi bahan kejang-kejang dari Polikarpus dan laskar-laskarnya. Yang saya lihat ini lagi kejang-kejang, lagi ya ad hominem lah, lagi menjelek-jelekkan 2 sosok ini, lagi mengatakan bahwa mereka tuh beginilah begitu dan sebagainya. Ini kan bentuk kejang dari mereka gitu. Mereka ini lucu gitu. Kalau dikasih kesaksian, orang dapat hidayah karena berpikir, karena mencari kebenaran. Mereka nggak terima. Tapi mereka senang kalau ada murtadin, ya, yang memberi kesaksian, ada penampakan, terus bisa tawaf, ya, di makam Nabi. Orang Rauda dia tawaf luar biasa, bisa naik haji sampai berkali-kali, ya, terus ketemu Yesus di atas Ka'bah. Mereka senang yang gituan. Udah jelas-jelas halusinasi, udah jelas-jelas cerita fiktif. Tapi mereka senang yang gituan. Sedangkan kalau ada yang mualaf, mereka kejang, lucu ya. Kalau saya teman-teman, ada yang murtad pun kita biasa saja. Contoh,
Ya, kita ambil contoh, misalnya orang BAB, ya, bahkan papa jahat pun kalau mau murtad silakan gitu. Kita nggak ada masalah. Toh pilihan orang. Pilihan orang. Termasuk Kumaila. Kalaupun mau murtad silakan. Karena saya lihat dia agak tertarik menjadi misionaris, kan begitu. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 orang, teman-teman. Public figure ya. Jadi bukan hanya 2 orang ini. Ya, nampaknya dalam waktu dekat akan ada lagi 3 orang public figure yang akan menyusul bersyahadat. Jadi kita tahu setiap hari banyak sekali yang bersyahadat, ya. Tetapi yang kita bahas ini khusus 3 orang public figure, artinya orang yang punya pengaruh besar, orang yang bisa membuat penonton-penontonnya, pengikut-pengikutnya mereview juga, mereview kepercayaan. Dan tentu saja kabar seperti ini sangat tidak disukai oleh Polycarpus. Ya, mereka pasti sudah mulai nih. Mana nih yang mau mualaf lagi? Kita cegah kalau bisa gitu kan. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencegah hal ini terjadi. Ya, bisa jadi dengan intimidasi, ya, bisa jadi dengan cara-cara curang yang lain, namanya juga Polycarpus. Karena 2 ini saja sudah membuat mereka kepanasan. Apalagi kalau sampai 5, ya, tambah 3 lagi 5. Ini akan jadi badai, tsunami bagi mereka, teman-teman. Ya, akan jadi penderitaan yang tidak berkesudahan bagi Polycarpus ini. Karena mereka setengah mati, teman-teman, menjelekkan Islam, membuat fitnah dan sebagainya, tapi gagal semua. Tiba-tiba malah yang mereka dengar, di sana mualaf, di sana bersyahadat, di sana sekelompok orang, satu desa bersyahadat, satu keluarga, pendeta bersyahadat. Wah, pusing kepala, teman-teman. Pusing kepala Polycarpus ini. Nah, untuk itu, marilah kita dengarkan dulu kira-kira 3 orang lagi ini siapa, clue-nya seperti apa, kan gitu, clue-nya seperti apa. Yuk, mari kita dengarkan, teman-teman. Tapi lu jangan bilang juga saya dapat Islam, tapi jangan bilang ya. Iya. Akhirnya itu udah menyebar di antara kita, benar. Dan serius, Bang. Tapi itu kabar gembira. Semestinya ketika mendengar kabar orang masuk Islam ada tahniah, kita ucapkan selamat. Ya. Pertama, yang kedua, kita beri hadiah. Kasih zakat ya. Kasih hadiah. Meskipun Elon Musk yang masuk Islam, dia berhak terima zakat, Bang. Iya, benar. Dia Hasanah 8 kan. Akhirnya kurang lebih sebulan lebih yang lalu ya, sebulan, aku ketemu lagi sama Dr. Richard di Sayap Suci, di restoran dia yang non alkohol itu kan. Ya. Terus dia bilang sama saya, Pak Mata, Ustaz tahu nggak Ustaz, kapan pertama kali saya merasa Islam? Saya mengakui kalau saya diri saya Islam ketika Ustaz live TikTok dan syahadatkan saya di tempat es kacang di Palembang. Waktu itu yang aku pikir dia bercanda, dia hanya ikut-ikutan aja. Tapi waktu itu ternyata Allah sentuh hatinya. Oh. Nah, kenapa dia rahasiakan? Dia menunggu orang tuanya, ibunya merestui keputusannya. Sekarang udah ada. Ketika ibunya udah bilang ridho, ada. Makanya waktu habis pulang dari restoran itu, aku bikin video. Dr. Richard itu Islam. Ini unik sih sebenarnya kalau mengenai Dr. Richard sendiri ya. Dr. Richard itu kan dari SMA Xaverius ya. Satu sekolah dengan Ustaz Felix. Iya. Nah, juniornya mereka berdua siapa? Istri Ana. Masya Allah. Jadi mereka semua satu sekolah dulunya. Jadi karena kan satu sekolah non Muslim, gitu kan. Seniornya adalah Dr. Richard dan Ustaz Felix, gitu. Senior mereka dia semua tuh kan, gitu. Sekarang dulu udah mualaf. Tapi aku yakin Dr. Richard akan jadi dai. Karena itu sempat terucap di lisannya dia, aku mau jadi pendakwah dengan caraku. Ya, Masya Allah, siapa tahu aja kan, kita nggak pernah tahu ya. Ya, terlepas dari kontroversi yang ada kan, ini sebuah proses berarti sih ya, kebaikan kita nggak ada tahu. Ini satu hal saya mau kasih nasihat buat teman-teman semua yang nonton ya. Kita tidak boleh membatalkan keislaman seseorang hanya karena sangka buruk kita. Ya. Kalau orang masuk Islam nggak perlu kita tanya kenapa. Gara-gara perempuan kah? Gara-gara bisnis kah? Gara-gara macam-macam lah, fitnah-fitnah yang kita buat. Pertanyaan yang nggak perlu kita tanyakan. Dan kadang-kadang dibuat pertanyaan dan dia jawab sendiri, bukan ditanyakan. Dia punya, kadang yang nanya cuma nyari kebenarannya aja, ngecek aja. Gitu. Nah, kita kembali ke ini, Bobon dan juga Dr. Richard ya. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya pas ketemu kemarin memutuskan untuk bersyahadat itu bagaimana? Karena udah 2 tahun. Karena Anda lihat udah matang, bunganya harus dipetik. Tahunya udah matang gitu. Anda mau lihat dari jauh kan. Ada videonya yang viral ketika dia masak dicemplung sama ODGJ gitu kan. Sebelumnya. Jadi Bang,
Karena anak udah ibarat tukang sapi itu, Bang, ya. Tukang potong sapi itu. Dia cuma tengok, dia tahu beratnya berapa, Bang. Berapa? Dia tengok sapi ya. Dia tahu berat sapi itu berapa. Nggak usah ditimbang. Dia tahu? Ya karena udah berpuluh tahun dia urus sapi. Oh, asyik. Paham? Jadi kan anak udah 25 tahun berdakwah Islam tuh, mengelogin kan orang, mensyahadat ke orang. Udah ribu-ribu orang, Bang. Cuma rata-rata anak nggak publish ya. Kebetulan Bobon, Dr. Richard itu orang terkenal, maka jadi publish. Maka dalam hadis Nabi itu pakailah gamis kata Rasulullah supaya orang tidak meremehkan kalian. Gamis punya aura sendiri dia. Iyalah, orang tahu. Kalau maaf ya, alhamdulillah kita di Jakarta, Bang, majority Muslim ya, mungkin 80%, 90% Muslim ya. Coba kalau kita tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Bali aja lah. Minority, Bang. Kalau anak nggak berpakaian kayak gini, dan menunjukkan identitas keislaman, tahu-tahu mati di jalan, Bang. Mati kita nggak tahu-tahu kan. Tiba-tiba mati, lupa bawa KTP. Mungkin orang Bali ini pikir nih, orang Bali udah disunat juga. Kalau dulu kan orang Islam buka celananya sunat, ya Muslim nih. Sekarang orang Kristen disunat juga. Dr. Richard aku tanya tuh Islam, udah disunat, udah dari kecil. Bobon belum kutanya tuh sunat apa belum. Sunat juga. Jadi, Bang, sekarang orang non Muslim udah sunat juga dengan alas kesehatan. Tapi kalau ada identitas keislaman, orang tahu ini orang Islam, pasti diantar jenazah kita ke masjid, Bang. Minimal kalau di jalan orang ucap salam sama kita. Saya di Jepang kemarin, waktu di Jepang, cari restoran. Kan saya nemanin Pak Sandiaga Uno tuh sama timnya pergi ke Jepang. Waktu ke Yokohama, ke Osaka, Yokohama semua. Lalu kami di Tokyo nyari rumah makan halal Islam. Yang ketemunya rumah makan Indonesia, nama Indonesia, bukan, dan saya rahasiakan namanya. Pokoknya ini orang Indonesia pasti halal. Ya, pergilah kami ke sana makan. Saya pesan steak, ya, steak sapi. Tahu apa kata orang Jepang, ya waitressnya, sama saya dia bilang, excuse me, tidak halal, it's no halal. Sapi kami tidak halal, lamb oke. Kalau kambing kami ada sertifikat halalnya, lamb chop itu disembelih orang Islam, tapi sapi ini enggak. Coba kalau Anda datang ke restoran itu tanpa pakaian seperti ini, Anda dikasih aja. Bahkan babi pun mungkin dikasih. Berarti sama kayak bini Ana nih. Kalau Ana keluar negeri, masuk makan, berapa kali dia dapat teguran dari ini? Dari waitress. Maaf, yang ini sudah halal. Ya. Karena beliau pakai hijab. Jadi identitas itu penting ya kalau ibaratnya. Identitas, Bang, jangan remehkan sunnah, Bang. Masya Allah. Dulu sahabat Rasulullah menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau dikasih ini sunnah, itu kan sunnah. Jadi inti jangan remehkan sunnah, Bang. Makanya kalau orang bertanya kenapa orang kalau ketemu Bang Dery itu login masuk Islam, sebetulnya bukan saya yang hebat, Bang, tapi apa yang saya tampilkan tuh yang hebat, sunnah itu. The power of sunnah. Nah itu dia yang mungkin benar, Bang, the power of sunnah. Justru kadang-kadang yang nyinyir yang Muslim sendiri ya. Ya, aku dibilang gulu lah, berlebih-lebihan lah, dibilang sufi, sesat. Aduh, kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut saudara-saudara kita itu, yang aku cintai, I love them, ya, menjijikkan, Bang. Saking saya pernah bilang lu waktu itu masih emosi dulu kan. Ini kata-katamu kalau dikasih anjing, muntah anjing nih. Saking menjijikkannya kata-katamu, menghina aku sebagai saudaramu. I'm your Muslim brother. Kenapa kau hina aku sebagai diri siluman lah, anak wali setan lah, macam-macam. Why? Bid'ah, khurafat. Pernah juga saya tulis tuh, jangan sampai jempolmu yang bikin saudaramu yang mestinya dapat hidayah muter balik. Kayak banyak. Apa nanti? Nanti dituntut di akhirat. Nanti akan diperlihatkan di akhirat. Nih, siapa yang dapat hidayah gara-gara kita dan siapa yang murtad gara-gara kita. Itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan kita sebenarnya cuma kesalahpahaman. Mudah-mudahan akan seperti itu dan lebih banyak husnuzon lah ya. Itu ada prosesnya juga. Orang-orang yang dulunya keras sekarang jadi lembut. Banyak kok itu yang saya temukan. Ada Habib Muhammad. Termasuk Anda juga termasuk agak keras di awal dulu. Jadi menurut Anda tapi itu keras-keras tapi masih ada lembut-lembutnya. Iya. Tapi kan Anda tahu Anda kerasnya di sisi mana kan? Tapi gini, Ustaz. Bicara lagi ke Bobon nih. Ketika dia memutuskan untuk syahadat, ya sampai sekarang kita belum mendapatkan kesempatan ngobrol Bobon ya karena kita menghormati. Dia sedang menikmati kesendirian. Dan kita hormati itu. Mau berapa lama itu juga ya kita ikut happy syahadat itu senang kan gitu. Maksudnya
kok mau menjulurkan tangannya untuk kemudian bersyahadat, itu ada atas keputusan apa atau atas kejadian apa yang Dan itu mungkin ya, itu udah kumpulan dari semua kerisauan beliau untuk menjadi Muslim. Sekarang Bang, jutaan orang di Indonesia ini Bang, yang hati pengen jadi orang Islam, tapi orang Islam yang menghalangi mereka. Banyak. Orang Islam hari ini seperti orang yang berdiri di depan pintu rumah Bang. Ya. Padahal perintahnya masuklah ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Tapi hari ini kita separuh-separuh. Kita di depan pintu sehingga orang menghalangi orang untuk masuk dan keluar. Mesti pintu ini jangan diganggu. Maka saya sudah bilang Bang, ketika saya dakwah di TikTok kan, di sebagainya di mana. Di sini bebas ya teman-teman. Yang mau lock out silahkan, tafadhol. Allah tidak perlu kalian. Yang mau login welcome, kami sambut dengan kasih sayang, nggak ada masalah. Seandainya seluruh manusia nih memiliki hati yang bertakwa seperti hati para nabi Bang, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh manusia kafir, tidak beriman kepada Allah, semua durhaka, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ya, Allah tuh nggak butuh. Allah nggak perlu kita Bang, kita yang perlu Allah. Kita Allah tanpa kita tanpa Allah yang maha mulia, sementara kita tanpa Allah sampah. Nothing, without Allah we are nothing. Nah ini yang harus kita jelaskan ke orang. Jangan sok-sokan, oh, kamu masuk Islam terus Islam hebat. Kamu yang hebat dengan Islam itu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu harus kita pahami. Jadi kita harus confident Bang, hari ini kita pun tidak pede mendakwahkan Islam itu. Saya Bang, abang kapan-kapan jalan kita berdua ya. Ketemu orang non Muslim. Direct. Saya jarang bicara di depan orang banyak Bang. Saya bicara biasanya empat mata. Saya akan yakinkan dia, if you become a Muslim, I promise you heaven. 1000%. Trust me. Kenapa aku meyakini ini? Karena yang berjanji adalah satu orang manusia, he is never lies in his whole lives. Tidak pernah berdusta seumur hidupnya. He's the last messenger of Allah, Prophet Muhammad SAW. If you know him, you will fall in love with him. Goyang Bang. Hari ini maaf ya, kenapa orang tidak bisa eksekusi orang untuk login? Kenapa? Karena keraguan. Dia ragu juga, yang ngajak juga ragu. Iya. Kalau kita ngajak, contohnya gini, masuk Islam yuk. Terus apa yang ku dapatkan kalau aku Islam? Ya, insya Allah mantap deh. Ragu orang Bang. Ragu. Coba kalau saya semana. Saya pernah dialog dengan satu orang pendeta. Ini kisah nyata Bang, di Bali. Saya lagi minum es kelapa muda depan gereja. Di Jalan Gunung Sebutan namanya. Keluar pendetanya, karena bajunya saya tahu dia pendeta pastor. Nah, saya perkenalan. Saya dari Sulaiman. Abang siapa? Namanya Isau, saya ingat, dari Kupang. Saya bilang, dari wajah abang ini, Pak Pendeta ini, saya lihat abang ini begitu mencintai Allah, betul? Iya, betul Ustaz. Sama. Saya juga mencintai Allah. Boleh nggak saya bercerita tentang Allah? Silakan. Saya open mind, kan? Saya buka, saya terbuka. Oke, nanti abang juga boleh bercerita, saya dengar. Ini no debat ya, no argumen. Saya tidak akan berdebat, saya tidak akan apa. Saya lalu bercerita tentang Allah. Dia Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan siapapun, apapun. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa ibu. Yang tanpa ayah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tanpa ibu siapa? Ibu Hawa alaihissalatu wassalam. Tanpa ayah ibu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Yang nggak terjadi, yang Allah nggak kehendaki nggak terjadi, Bang. Saya percaya itu. Ujung lama saya ngobrol dan tolong Pak Isa jawab dengan jujur. Seandainya saya mati dalam keadaan Islam, Bapak yakin nggak? Abang yakin nggak kalau saya masuk neraka? Dia nanya gitu. Saya nanya gitu. Kalau saya mati dalam keadaan Islam sebelum jadi orang Kristen. Yakin. Dia nggak jawab. Dia takut jawab karena alasan toleransi mungkin ya. Dia takut salah jawab. Apalagi waktu itu habis bom Bali kan, dia takut salah jawab nanti meletus lagi kan. Dia ragu-ragu juga. Kenapa nggak dijawab, Bang? Sekarang tuh bertanya sama saya. Pertanyaan yang sama. Terus dia bilang, jadi kalau saya mati dalam keadaan Kristen, gimana? Dalam keyakinan saya, pasti masuk neraka. Itu keyakinan saya. Maka saya akan ajak semua orang untuk masuk surga. Biar Muslim. Jadi Islam. Pasti
pasti masuk surga. Goyang, duduk gitu. Benar. Jadi saya bilang, boleh nggak saya hari Minggu datang ke gereja? Boleh. Saya jago main gitar, mungkin nanti kita nyanyi. Saya bilang, saya datang bang, pakai sorban, kita pakai cilam, mau datang ke gereja. Tutup gerejanya bang. Kenapa? Nggak ada orang. Waktu zaman BBM, BlackBerry kan, saya hubungi nggak lama. Sampai sekarang belum ketemu? Nggak, tutup. Nggak. Itu dia sewa ruko-ruko. Nah. Di jalan itu ruko-ruko. Akhirnya itu ditulis dikontrakkan, disewakan. Oh. Saya nggak tahu alasannya apa. Saya tidak berspekulasi di sini ya alasan tutup karena saya atau karena yang lain. Tapi sampai hari ini saya nggak ketemu dia. Sampai sekarang? Saya nggak bisa ngubungin dia, nggak ketemu dia. Mudah-mudahan dia nonton video ini, mudah-mudahan dia udah jadi ustadz sekarang. Ya itu dakwah. Makanya kalau kita dakwah dengan keraguan, bang, orang nggak akan mau ikut, bang. Iya. Jadi kalau saya dakwah ngajar orang Islam, bang, abang jadi orang Islam, I promise you happiness. Aku janjikan pasti abang bahagia, abang mulia. Kehidupan abang akan lebih mulia, lebih tenang dengan Islam. Trust me. I shake my hand. Jangan ragu, bang. Emang tugasnya menyampaikan aja kan? Iya, nggak ada pemaksaan. Tugasnya membahagiakan Allah juga ya? Pemaksaan, bang. Ya. Sampai ada juga Anda bilang gitu. Ada orang datang ke toko Anda dulu kan, saya mau belajar Islam. Masuk Islam dulu. Saya mau belajar dulu baru masuk. Nggak bisa, bang. Pelajaran pertamanya asyhadu Allah. Itu materi pertamanya. Tidak ada materi apapun, tidak ada pembicaraan apapun, pembahasan apapun sebelum kalimat ini. Kalau sama saya belajar seperti itu. Ya. Kalau kamu mau bertanya-tanya tentang Islam, mesti kamu bertanya dari dalam. Kalau kamu ternyata tidak suka, you can go out anytime. So easy. Cukup dengan sebuah kalimat, aku keluar. Detik itu kamu keluar. Nah ini menarik deh teman-teman ya. Kadang-kadang kita ngerasa bisa ngajak orang mungkin dalam hidayah dengan berdebat gitu. Justru dengan hikmah lah cara masuknya. Nah balik lagi ke Bobon nih. Gimana dia tiba-tiba menawarkan diri untuk syahadat? Dia nggak menawarkan diri. Jadi Anda lagi nyembelih kambing. Anda bilang, Bon, kalau nyembelih kambing, awalnya kan dia mau sembelih. Dia kan non-muslim, nggak boleh nyembelih. Kita nggak boleh memakan sembelihan non-muslim kan. Saya bilang kalau mau nyembelih login dulu. Kan? Kalau sudah Islam nanti kalau baca doa nyembelih baca Bismillahi Allahu Akbar. Dia teriak, ayo Bismillahi Allahu Akbar. Kita itu bawaan kan. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelihlah kambing itu kan. Selesai kambing disembelih, kita berilah di depan kambing yang dipotong itu. Satu orang santri dari Ambon namanya Iman. Ana bilang, Bon, ini baru masuk Islam nih, mu'alaf Iman. Ditanya, sejak tahun berapa masuk Islam, Iman? Kata Bobon kan. Sejak tahun 2020. Terus sana nyeletuk, Bobon sejak kapan Islam? Dia bilang, oh saya masih nunggu hidayah dari Allah. Ya, terserah Allah aja. Kalau hari ini pun diislamkan, siapa yang bisa tolak? Dia ngomong gitu, naik kuping Anda, langsung ngomong depanan tuh depan Ana, tidak ada hitungan detik, bang. Ana langsung jabat tangan dia. Kalau begitu ya sekarang aja asyhadu Allah diikuti dengan lantang, dan dia lebih lantang takbirnya dari Ana. Habis itu dia bilang, aduh, kayak mau nangis gua nih. Aduh, Ana peluk dia. Ana teriak lari-lari Ana lari-lari keliling masjid tuh. Oi, Bobon masuk Islam, Bobon masuk Islam. Ana orang bingung semua, keramai itu bang lagi motong kambing, 10 ekor kambing kita potong. 10 ekor. 10 ekor. Ya. Sekaligus memberikan penghormatan itu ya. Iya, 10 ekor kambing. Nggak, memang waktu itu kita mau bagi makan orang takjil, orang berbuka. Gitu. Bobon yang masak. Bobon siapin makanannya, masaknya Ana siapin kambing. Jadi seolah-olah itu kayak keselamatan Bobon itu juga. Keselamatan, akhir otomatis jadi keselamatan Bobon masuk Islam acara itu. Masya Allah. Ana bawa dia ke dalam masjid, Ana ajarin berwudu, masuk masjid, tiba-tiba ibu-ibu pengajian ada rame-rame kan, lagi di masjid. Mau lagi foto-foto, mau bubaran. Tapi jangan bubar dulu. Allah udah lari ke dalam masjid, ini Bobon masuk Islam, duduk. Ibu saksikan ya. Asyhadu alla. Dan dia nggak dituntun, dia baca sendiri terjemahannya. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah. Tidak dituntun, tidak ditalkinkan. Nah, ternyata Bobon memang dari dulu udah sering syahadat. Cuman dia belum pernah mendeklarasikan dia Muslim kecuali kemarin. Kemarin dia sudah bilang saya Muslim. Jadi pas teman saya ketemu Om Roni kan, Bon kenal Roni kan, saya Muslim baru 3 jam. Dia bilang gitu.
Ya Allah, kadang-kadang sesuatu yang di-set-set segala macam Nggak bisa, malah nggak bisa. no setting. Tidak ada sedikit pun rekayasa di dalam proses Islam ya Bobon. Jadi Semua mengalir begitu saja. apa namanya? Bukan di-setnya harus masuk Islam kapan gitu. Bukan Ya, in time, tapi on time ya. Di Pas saat timingnya itu. Timing yang Buahnya, tepat. buah itu udah matang bang. Kalau nggak dipetik jatuh busuk bang. Oke. Jadi kalau petani yang hebat tuh dia tahu kapan harus memetik buah itu. Kalau masih muda dipetik nggak ada gunanya. Heeh. Bobon tuh matang sudah. Ya. Insya Allahnya fase. Alhamdulillahnya. Ya Allah ya Rabbi. Dia nggak pernah ngomong Tuhan. Allah. Heeh. Ya, Makasih ya benar. Allah. Alhamdulillah insya Bang Bobon Allah. sekali-kali nanti main sini Bang Bobon kalau Iya. nonton Bang Bobon ya. Kita doain. Dan sebentar ya. lagi bang akan menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Sebutin dong. Banyak bang. Hotman Paris setiap tahun ngantar sapi ke masjid saya, ke rumah saya. Siapa tahu hidayah Setiap ya. tahun hidayah. Dan tahun kemarin saya jadi di dalam masjid Animah itu, masjid itu bagus banget bang. Apa masjid ke rumah saya bang? Samping rumah saya ada masjid bagus, wangi, karpetnya tebal. Orang kalau sujud malas ngangkat kepala bang, empuk bang. Saking nikmatnya bang. Wangi masjidnya, bersih, toiletnya kayak bintang hotel bintang 5. Masjid Animah Cibubur. Anak ajak Hotman Paris ke dalam kan dibilang apa? Wah lama-lama masuk Islam gua nih. Lama-lama masuk Islam benar. Ya, dan dia ternyata pengakuan Bang Hotman, dia lebih sering ke masjid daripada ke gereja. Dia udah dapat gelar Gus. Dan tahun 2016 dia pernah posting di postingnya dia foto dia dengan Ana. Dia pakai peci, pakai sorban di samping itu, sama samping saya. Gus Hotman dan Ustadz Dedi. Padahal saya belum kenal dia. Oh. Ya, dan dia orang baik. Antum 2016 tuh udah begini. Ana di tahun 2000 bang. Ana pakai sorban dari 25 tahun bang. Oh. Iya, 25 tahun. Viralnya baru-baru kemarin. Loh berarti selesai jadi rocker tuh udah awal 2000 perasaan? 2000, 2001, 2002 itu awal-awal proses hijrah. Oh, Masya Allah. Gak ada pikir kayak 2005-an atau 2025 udah tua nih bang, udah punya cucu bang. Jadi anak-anak bocil-bocil FF yang komen-komen, udah tiba-tiba jadi ustad, mendadak ustad gitu. Nah, itu anak cek bocil FF semua yang komen. Dia belum lahir kita hijrah. Dia belum tahu, dia nggak tahu mungkin betrayal apa gitu. Dia nggak tahu dia betrayal apa, nggak tahu dia Gibraltar apa, dia nggak tahu born by mistake apa. Kalau itu Dr. Richard, gimana proses tiba-tiba mau kemudian salaman juga atau juga mendeklar? Gimana ceritanya? Iya, Dr. Richard itu memang intinya semua orang yang login itu memang hati dia sejak lama sudah mencintai Islam, bang. Ya, cuma tiba di momen itu tiba-tiba lagi ngobrol, kemudian syahadatnya kemudian boleh di ini pas lagi ngobrolin apa, kemudian kata dia contohnya. Dia kan kalau Dr. Richard dia bangun masjid. Ya. Anak bangun masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Ya. Dia bantu uang kurang lebih 250 juta. Cash langsung ke masjid ya, bukan ke anak, jangan salah paham ya. Dia ngasih masjid langsung. Dia bilang kalau kalau Dr. Richard ini Muslim, manfaatnya dunia akhirat bantuan ini. Kalau di luar Islam, manfaatnya dunia saja. Ya. Akhiratnya nggak ada. Nah, terus? Mungkin lebih baik sebelum bantu ini login dulu, syahadat dulu. Tapi dia sambil ketawa aja. Ya. Antum nih, orang mau dialog boleh asal login dulu. Orang mau nyumbang boleh asal login dulu. Iya, kasihan bang, orang udah nyumbang hartanya habis, dan nggak dapat pahala. Iya. Dia mau belajar Islam, tapi karena dia di luar Islam dia nggak ngerti apa-apa. Karena Al-Quran itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Mencari ya. Gue sering banget nonton konten-konten dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu ajaib. Nah inilah kita datangkan salah satu. Langsung ya, berarti nanyanya tuh langsung ke sumbernya gitu. Semua pertanyaan pasti dijawab. Jawab. Yang Tapi jelas hati-hati. minimal jawabannya nggak tahu. Iya. Tapi itu kan jujur apa adanya ya. Karena Islam itu mengajarkan kejujuran ya. Kristen juga. Kristen juga. Oh, santai. Santai, nggak mau kalah kali ya kan. Oke. Saya disclaimer dikit buat para penonton, jangan kemudian menjadikan ini sebagai wadah untuk menghujat, karena di sini bukan itu tujuannya, tapi cari baiknya. Kalau nggak bersetuju, bukan artinya harus menghujat. Betul. Ya, sama disclaimer, mohon maaf jangan tersinggung, karena ini bukan debat, ini cuma bertanya aja. Tapi sebelumnya kita kasih selamat dulu buat Ustadz Dery yang kemarin baru saja memualafkan Dr. Richard Lee. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Apakah itu benar? Benar. Dr. Richard Lee, memang beliau sejak 2 tahun lalu sebetulnya. Dia waktu di Palembang ketemu aku, dia mau bantu bangun masjid. Oke. Cuman aku bilang sama dia, kalau bantu bangun masjid sementara non-muslim dapat
manfaat dunia saja. Oh gitu. Tapi kalau dengan login dulu masuk ucap syahadat, dunia akhirat manfaatnya. Sambil guyon bercanda kan. Habis itu lagi live TikTok, aku iseng-iseng bilang, ayo dong dok, ikuti saya gitu. Kayak yang lainnya bercanda-bercanda kan. Ucapin asyhadu alla ilah, boleh diikuti. Boleh tenang aja. Apa-apa. Nah, jangan takut. Ya, jangan takut. Maksudnya orang kadang-kadang gini loh, maaf ya. Orang pikir kalau dengan mengucapkan itu dia otomatis muslim. No. Nah, Islam itu akan jadi ketika orang declare I'm Muslim. Ketika dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berjuta kali, tapi dia katakan aku Kristen. Tetap dia Kristen. oh. Paham ya? Jadi orang kadang-kadang takut mengucapkan kalimat itu. Padahal itu kan ilmu. Tapi tidak menista itu kalau kayak Tidak begitu. mau menista kan, aku ngajarkan dia Dr. Richard waktu itu dan dia ikuti. Dan waktu itu berkaca-kaca dan aku bilang takbir, ribuan orang nonton di TikTok kan. Iya. Cuman waktu itu aku pikir beliau itu cuma bercanda. Bercanda. Oke. Bercanda, habis itu aku nggak bahas lagi karena ini sensitif kan. Iya, sensitif betul. Sensitif banget. Ternyata beberapa bulan kemudian Dr. Richard telepon aku waktu di Palembang, bisa nggak meeting ketemuan Ustadz di restoran Pindang di dekat airport Palembang. Nah, kita makan patin Pindang lah. Dan disuruh anak buah dia keluar semua. Dan waktu itu dia bilang, Ustadz, saya sudah fix yakin saya Muslim, tolong rahasiakan. Oh. Dan waktu itu aku rahasiakan, cuman aku nggak jaga amanah sih, aku kasih itu Ustadz Felix Shaw untuk jadi teman, ada teman yang saksi kan. Oke. Ustadz Felix, maka setelah itulah Dr. Richard, aku connectkan sama Ustadz Felix Shaw, kemudian bikin acara download itu. Jadi itu login sebelum acara downloadnya. Oh, berarti udah tahun lalu? Dua tahun yang lalu Udah syahadat hitungannya pertama. 2 tahun. Cuman aku pikir pertama beliau syahadat itu setahun yang lalu. Tapi kemarin tuh beliau cerita waktu ketemu di Sayap Suci, Ustadz tahu nggak kapan hari pertama saya merasa saya Muslim? Kapan? Waktu Ustadz di tempat minum es kacang itu. Waktu live TikTok itu. Oh, itu yang Ya, tadi Ustadz bilang. bercanda, guyon-guyon itu. Yang dipikir bercanda. Ya, ternyata waktu itu memang Allah masukkan hidayah ke hati beliau dan semakin haus dia untuk belajar. Maka track recordnya sama kayak Densu kan, undang Ustadz banyak banget kan. Karena pengen tahu kan, bukan dia pengen belajar. Nah, lama-lama aku lihat kok nggak declare gitu. Siapa itu? Densu kan udah iya. diam kan sudah kan Iya. sebetulnya. Ya, jadi banyak sekali teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya memutuskan mualaf di bulan Ramadan ini. Banyak ya. Dan yang calon-calon juga banyak ini. Calon-calon banyak sekali teman-teman. Cuman yang jadi kendala mereka belum berani. Belum berani karena takut. Takut omongan tetangga, omongan keluarga. Takut dikucilkan oleh komunitas. Takut susah mencari makan. Ya. Takut penghasilan hilang dan sebagainya. Nah, ini yang bahaya. Kita kadang-kadang lebih takut dengan dunia daripada dengan Allah. Karena kita merasa, Allah sayang saya. Tuhan sayang saya. Nggak mungkin saya kena murkanya gitu. Ya belum rasain aja gitu kan. Belum rasain aja gitu. Udah dikasih hidayah, dikasih akal untuk berpikir, udah dikasih nampak kebenaran, masih nggak mau. Wah, jangan sampai disentil kan gitu. Ya, saya berharap teman-teman yang sudah dapat hidayah, sudah tahu kebenaran, udahlah ya. Jangan gara-gara omongan orang itu jadi menghalangi kalian untuk melangkah. Banyak yang seperti itu. Termasuk yang dicerita bahwa yang namanya Dr. Richard ya, itu dari 2 tahun lalu udah yakin Islam, cuman belum berani melangkah lantaran apa? Lantaran takut dengan keluarga. Lantaran takut orang tua nggak setuju. Nah, baru sampai ibunya setuju, baru berani dia umumkan. Bahkan istrinya juga sudah keluar dari Kristen, teman-teman. Tapi memilih ke Buddha. Istrinya masuk Buddha. Keluar juga dari Kristen. Kenapa keluar dari Kristen? Ya tentu saja karena ada sesuatu kan gitu. Nggak mungkin orang ucup-ucup meninggalkan kekristenan kalau nggak ada sesuatu yang mereka temukan. Nggak mungkin, teman-teman. Ya, orang keluar ya karena ada yang lebih baik di luar, atau karena di dalam ada masalah. Ya pilihannya itu aja, atau dua-duanya kan gitu. Jadi kembali, saya berharap semua orang berani melangkah. Dan mungkin saya mau kasih lihat sesuatu ya, karena kemarin sempat ditanyain oleh beberapa teman saya lihat. Ya, jadi kemarin tuh saya ada sempat posting ini, kurang lebih 3 minggu yang lalu ya.
Saya tulis bapaknya penghujat Islam, tapi semoga anak-anaknya tidak meniru kelakuan bejat bapaknya. Semoga anak perempuan Saifuddin kembali ke fitrahnya ya. Ini mohon maaf ya, saya posting fotonya Goldemer. Ini saya ambil dari Sarah Ayu Ibun, ya, langsung postingan Ibun sendiri. Ya, jadi Ibun memposting bahwa anaknya menggunakan hijab. Ya, anaknya, yaitu Goldemer. Jadi Saifuddin tuh punya 2 istri. Istri yang Muslim, baru istri yang Oten ya. Sarah Ayu adalah istri yang Kristen, istri mudanya. Dari istri pertama ada 3 anak, istri kedua ada 3 anak juga. 3 yang pertama laki semua, yang kedua 3 perempuan semua. Dan nggak perlu saya jelaskan lah siapa Saifuddin Ibrahim ya. Kalian boleh ketik di Google bagi yang belum tahu. Dan ya ini yang posting Sarah Ayu langsung. Jadi jangan ada fitnah-fitnah kepada saya ya. Yang nulis pun langsung Ibun. Senyum Humairaku. Dikit tapi mempesona, aura yang dicari orang. Ya, biasalah. Ya, tulis untuk anaknya. Oke, ini 3 minggu yang lalu. Jadi saya jawab, apakah anaknya Islam atau Kristen? Yang pertama, anaknya belum cukup umur. Ya. Tapi kita doakan saja semoga anaknya kembali ke fitrahnya. Ya, kita doakan. Karena itu sama seperti menuang bara tuh di atas kepala Saifuddin. Kalau sampai anak perempuannya semua kembali ke fitrah, wah Saifuddin saya nggak tahu ya. Apakah dia akan bertobat juga ataukah tetap akan ngeyel. Kadang gengsinya yang membuat dia tuh nggak bisa bertobat. Saifuddin tuh nggak bisa bertobat karena gengsi teman-teman. Karena kadung malu. Kadang udah terlanjur gitu. Hidup dari belas kasih Laskar Polycardus. Kalau sekarang dia hianati Laskar Polycardus, ya bisa-bisa hilang kepala dia. Dan begitu. Ini untuk yang satu. Terus tadi saya posting satu lagi. Ya sekali lagi, ini foto real Sarah Ayu. Ya, foto real Sarah Ayu teman-teman. Jadi Ibun sedang bernostalgia. Ya, saya yakin, saya yakin, Ibun ini semua tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuman teman-teman, sekarang dia hidup dari hasil jualan buku kesaksian Saifuddin, kesaksian dia. Yang beli bukunya Kristen teman-teman. Terus yang kedua, dia hidup dari kesaksian di gereja-gereja, diundang kesaksian. Ya, jadi Ibun bisa dibilang menggantikan Saifuddin lah. Ya, setiap minggu diundang untuk menjadi pembicara di gereja-gereja. Dan ya kalau dia mualaf, otomatis semua job tersebut pasti hilang kan. Itu udah pasti, nggak mungkin masih diundang. Nggak mungkin. Ya, semoga Sarah Ayu beranilah untuk mengambil langkah tersebut, meninggalkan yang namanya dunia demi mendapatkan surga. Ya, memang berat teman-teman. Karena rewardnya surga. Kalau rewardnya kipas angin, panci, ya, itu mungkin gampang. Ya, mungkin gampang gitu. Boneka, ya, masih gampang. Ini kan hadiah utama, bukan hadiah hiburan. Kalau hadiahnya hidup seperti malaikat, ya mungkin ya, atau hidupnya cuma menyembah-nyembah gitu kan, menyembah pagi siang malam 24 jam kali seumur hidup. Bukan seumur hidup, selamanya. Ya, kerjanya menyembah selamanya, jadi penyembah selamanya, ya mungkin ya lebih gampang. Ya, yang seperti itu. Atau hadiahnya itu melihat perang naga secara langsung, bahkan ikut terlibat perang naga. Nah, itu gampang. Yang hadiah-hadiah seperti itu gampang, teman-teman. Tapi kalau hadiah jannah, ya, dengan segala kenikmatan yang bisa kamu pikirkan, itu pasti susah. Pasti susah, teman-teman ya. Nah, dan sekali lagi, Sarah Ayu bukan termasuk dari 3 nama yang disebut. Ya, 3 nama yang bakal nampaknya menyusul bersyahadat. Ya, bukan. Ya, karena Ibun namanya kurang besar. Kalau Saifuddin mungkin ya. Kalau Blukus Suntur mungkin, tapi ini enggak lah. Oke? Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, mari kita selalu doakan mereka agar berani melangkah. Mari kita doakan semoga mereka berani untuk mengambil keputusan ini, karena kita nggak tahu sampai kapan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Untuk itu beranilah melangkah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, teman-teman. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak, udah menonton channel ini, sudah mendukung channel ini juga. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.